Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir, merupakan satu nikmat dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita untuk bisa duduk sejenak dalam rangka thalabul ilm, sekaligus dalam rangka untuk memperbaharui keimanan, sekaligus untuk memberikan konsumsi kepada hati kita. Karena hati ini membutuhkan konsumsi yang cukup agar keyakinan yang kita miliki itu bisa kuat, agar keyakinan yang kita miliki itu bisa teguh, agar keyakinan yang kita miliki itu bisa hidup. Banyak orang yakin tapi nggak hidup keyakinannya. Ya, yakin tapi nggak hidup. Artinya apa? Kalau orang yakin keyakinannya itu hidup, keyakinan itu menuntut orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang diyakini. Ya. Itu keyakinannya hidup. Ya, seperti keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Itu keyakinan yang hidup. Imannya itu hidup. Tandanya apa? Ibadahnya itu hidup. Bergerak. Ya, bukan dengan kemalasan, dengan ala kadarnya. Yang penting bukan begitu. Ini imannya nggak hidup. Nah, iman yang hidup harus mencari sesuatu yang diyakini. Nah, seperti seorang sahabat yang namanya Rabi'ah. Sahabat yang namanya Rabi'ah. Disebutkan bahwa dia merupakan
pembantu dari Nabi SAW. Dan suatu malam beliau bertekad untuk bermalam di rumah Rasulullah SAW. Dia ingin bermalam di rumah Rasulullah SAW. Dalam rangka apa dia bermalam di rumah Rasulullah itu? Dia ingin melayani, ya, membantu ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin melayani ibadahnya Rasulullah SAW di waktu malam itu. Coba jenengan lihat. Nah, apa yang dia lakukan oleh Rabi'ah di malam tersebut? Maka malam itu dia bangun lebih awal daripada Rasulullah, karena dia niatnya untuk apa? Melayani Rasulullah. Dia bangun lebih awal daripada Rasulullah. Maka dia bangun setelah tengah malam, dia terbangun, dia siapkan semua yang dibutuhkan oleh Nabi untuk sholat malam. Dari mulai air wudhunya, tempat sholatnya, itu disiapkan oleh Rabi'ah. Dan Nabi ngelihat itu. Nabi ngelihat. Nah, perlu kita catat penting bahwa Rabi'ah ini salah satu ahlus sufah. Siapa ahlus sufah nih, Pak? Sinten? Orang-orang du'afa, fukoroknya orang-orang muslim, ya, orang-orang miskin dari kaum muslimin yang nggak punya tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya itu ditampung di Masjid Nabawi. Jadi dari emperan ngeten iki dikai nggon. Ini tempatnya ahlus sufah. Orang yang nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya keluarga, ditampung di situ. Kebutuhannya ditanggung oleh kaum muslimin. Nah, gitu. Itu udah biasa menjadi kehidupan kita. Dan kita kadang-kadang direpoti saja sambatan pisan. Iya, kadang-kadang kita itu mikir, Pak. Sing kena dirasakno persaudaraan niku teko endine kira-kira. Sampeyan pernah ngerasakan gitu. Teko endine gitu. Itu sebenarnya perlu ditata ulang gitu. Jadi enggak urip iku mikir urusannya dhewe. Tadi terasa. Nah, satu saat ketika setelah melayani Rasulullah, tempat wudunya, kebutuhan wudunya, kembang sholat malamnya disiapkan. Setelah itu Nabi apa? Bilang kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Ini namanya mukafi', Pak. Jadi Nabi mengajarkan kalau ada orang berbuat baik kepada diri kita, hendaknya kita juga memberi apa? Apresiasi pada orang itu. Itu ajaran dari Rasulullah itu. Nah, Nabi ingin memberi sesuatu kepada Rabi'ah. Makanya Rabi'ah disuruh apa? Minta sesuatu. Ya Rabi'ah, salni. Karena engkau sudah membantuku dalam ibadah malam ini, dan aku juga ingin memberimu sesuatu. Mintalah sesuatu kepadaku. Nah, akhirnya Rabi'ah mengungkapkan kebutuhannya, apa yang dicari oleh Rabi'ah. Akhirnya dia katakan, ini murafaqataka fil jannah. Kebutuhan saya, hajat saya ingin menjadi teman Anda di surga. Coba, Pak, kalimat ini coba kita baca ulang. Apa benar di hati kita itu ingin menemani Rasulullah, ingin ketemu gitu. Benar begitu? Ada keinginan di hati kita, rindu kepada, seperti rindunya pecinta musik kepada Ariel Noah gitu. Jelas mereka mencintai, jelas mereka merindukan, nampak itu di hatinya.
kita betul mencintai Rasulullah dan betul merindukannya, itu masih tanda tanya besar yang perlu kita sampaikan pada diri kita. Itu bukti itu akan nampak, Pak. Dari apa? Respon hati kita untuk melakukan sesuatu. Respon itu nampak di sini bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Terbayang enggak wajah Rasul, membayangkan tuh ketemu Rasulullah, bayangin gitu. Ini Robi'ah ketika disuruh minta sesuatu, Robi'ah minta apa? Aku ingin menjadi apa? Temanmu di surga. Artinya apa? Robi'ah enggak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi menyatakan kalau begitu dites lagi sama Nabi, dikuatkan lagi. Amma apa ghaira dzalik, coba kamu minta sesuatu yang lain, minta yang lain, coba minta itu gitu. Minta yang lain yang mungkin lebih penting, yang penting lebih kamu butuhkan. Coba minta yang lain, coba minta itu, kata Nabi. Amma ghaira dzalik. Apa kata Rabi'ah? Huwa dzaka ya Rasulullah. Saya tidak ada kebutuhan lain dalam hidup ini. Tidak ada kebutuhan yang paling saya impikan. Enggak ada sesuatu yang paling saya rindukan. Kecuali apa? Ingin selalu bersamamu nanti kelak di surga itu. Nah, itu namanya cita-cita. Nampak jelas. Itu sikap para pecinta. Nah, begitu ada peluang, tidak mereka sia-siakan. Itu sikap para pecinta. Bapak tahu pecinta selengker mania. Kenapa selengker mania? Hah? Tahu? Jadi nggak tahu? Masuk nggak tahu pura-pura gimana? Hah? Apa yang mereka lakukan, Pak? Menakjubkan sekali, Pak. Ketika grup-grup band yang namanya Slank itu diundang di GOR itu seminggu sebelum datang, ini para apa ini namanya, selengkernya ini sudah menanti di sana dari Ngawi, dari Pacitan, Masya Allah, dari Jawa Tengah. Dituliskan ada pakai, kok tahunya saya dari apa itu? Spanduk itu ditulis, bikin apa? Tenda-tenda. Itu wukuf itu di wukuf. Kira-kira ketika mata kita menyaksikan itu, pelajaran apa yang bisa kita petik? Pecinta Quran, pecinta Nabi, ada nggak sikapnya seperti itu? Itu baru katakan pecinta gitu. Ada nggak yang bersikap demikian? Respon kepada ilmu, pecinta ilmu, ada nggak seperti itu? Nggak ada seperti itu. Contoh aja lah, contoh aja. Kita mau ngaji, sepeda kempot, selesai. Gak datang kempot, gitu. Selesai sudah. Coba ada nggak jemput saya ini? Ada yang ingin seperti itu? Coba tanya itu pada diri kita sendiri. Tanya itu. Inikah pecinta ilmu? Inikah pecinta Quran? Inikah orang-orang yang merindukan Islam itu dimenangkan? Ngaji ini melempem. Selalu mencari uzur kalau bisa itu. Apa ini para pecinta surga demikian? Antum lihat ini. Masya Allah, nggak pas. Maka ngaji ini salah satu fungsinya adalah tujuannya untuk apa? Supaya iman itu hidup. Supaya iman itu hidup. Gak angger, apa istilah angger nih? Pakai Islam, pakai sholat, enggak boleh.
Sampean untuk mendapatkan ijazah itu pokoknya sekolah. Sampean boleh berani bilang begitu, Pak. Untuk mendapatkan ijazah itu. Pokoknya sekolah, nah nggak apa-apa, sih penting oleh. Apa begitu pendapat Anda? Betapa lemahnya ini. Itu dunia, itu dunia. Jadi nampak banget perjuangannya, kesungguhannya untuk meraih sesuatu. Tidak bisa kita raih dengan ala kadarnya. Kata orang Jawa, pokoknya mau, nggak bisa. Itu bukan sifatul mukminin. Harus ada kualitas yang diharapkan. Makanya di dalam surat Al-Mulk Allah katakan apa? Khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum. Kak syukur amal toh. Mana yang terbaik amalnya? Bukan pokoknya amal. Enggak bener ini. Makanya kita kehilangan nikmatnya sholat. Ya biasa, ya apa caranya saya bisa merasakan nikmatnya sholat. Baca Quran itu seneng, sodako itu seneng, birrul walidain, nolong orang itu seneng. Gimana hidup itu Masya Allah, merasakan nikmatnya itu. Bukan kok biasa-biasa gitu. Ini nggak benar yang begini, perlu dibenahi, ada yang salah. Kalau dikatakan ala kadarnya nggak bisa, Pak. Untuk mencapai kesuksesan dunia bisa kerja ala kadarnya, usaha ala kadarnya, bisa diraih. Sampai nek nuku nih loh, Pak, jam itu buka, 9:30 tutup. Gak tutup ngantuk ya, gak usah ngoyong-ngoyong. Rezeki ku sing Allah, Gusti Allah sing. Nah, aku ngantuk ya turu. Kira-kira nak sampean duwe karyawan model ngene enak dapakno, Pak. Hah? Mas Andri. Bisa, jenengan dunia begini bisa. Ayo dibenahi. Kualitas ibadah, ojo angger ngaji, enggak benar. Enggak benar itu. Akhirnya apa? Kita pun melahirkan anak-anak yang na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya kan kalau pesen wanti-wanti saya, Bapak Ibu nek wis isok ngaji ojo bangga dhisik. Anak-anak kita ada ngikuti enggak jejak ngaji. Saya ngomong begini, Pak. Karena sudah menemukan beberapa masjid-masjid generasi ini gak ono. Generasi ini gak ono. Ada sepuh-sepuh tok ini mana anak ini jenengan? Ya wis ngaji oleh nikah oleh kono, mbok akidah wis gak ngerti. Cara ibadah gak ngerti, ini gak bener. Satu pertanyaan saya. Wong tua ikut tanggung jawab gak tentang akidah anaknya ini? Dalam apa usaha kula mbek sampean supaya akidah anak iku selamat. Bisa alasan wis gede ustaz cek mele-mele dhewe. Bisa begitu? Ini keyakinan yang batil. Panjenengan lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan Nabi Yakub untuk menyelamatkan akidah anaknya. Wasiat yang pertama sampai menjelang kematian. Pernah terfikir oleh kita demikian? Doanya Nabi Zakaria di saat dia sudah renta, istrinya mandul, tapi tetap ingin memiliki anak. Supaya apa? Akidahnya ikono sing marisi. Nggak cukup orang tua ngaji, betul cukup anak kita ngaji apa enggak? Dosa, Pak. Kalau kita mau gede-gede, enggak dituntut sama Allah itu. Salah panjenengan kalau bilang iku anak wis gede duwe akidah dhewe, duwe pilihan dhewe. Enggak, panjenengan dituntut sama Allah. Kenapa? Nabi kita mengatakan apa? Ar-rajulu ra'in ala ali baiti. Laki-laki itu pimpinan di rumah tangganya. Dan dia dimintai untuk apa? Bertanggung jawab bagaimana istri dan anaknya itu.
bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya. Bukan cuma ngasih makan tugas orang tua pada anak. Saya ngomong demikian, banyak sekarang itu mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Sementing kuliah, bagaimana akidahnya. Lihat pesan Nabi Ibrahim, lihat pesannya Nabi Yakub, am kuntum syuhada id hadara Yakul maut. Apakah kamu menyaksikan, hai Muhammad, ketika Nabi Yakub menjelang kematian, apa yang dipesankan kepada anaknya? Nabi Ibrahim menjelang kematian, apa yang dipesankan kepada anaknya? Mata buduna mimba, diabadikan oleh Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Ngapunten, agak gaspol ini. Karena sekarang sudah banyak orang tua merasa cukup mendidik anak, yang penting sudah selesai kuliah. Tidak dilarang kuliah, silakan dikuliahkan setinggi-tingginya. Namun akidahnya sudah diperhatikan apa enggak? Kalau enggak, bersiap-siap jenengan. Tuntutan dari Allah akan ditimpakan kepada kita ini. Itu Allah yang mengatakan, Allah yang berbicara, Allah yang berfirman. Sudah diwanti-wanti oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ojo menengah anak gak ngaji ini. Tanya gimana caranya anak-anak ini mau ngaji, gimana sholatnya, gimana dengan Qur'annya. Salah besar kalau orang tua bilang anak sudah punya pilihan sendiri. Tidak, salah besar. Makanya santai. Saya terus terang Mbak, agak sedih gitu pas pulang hari raya kemarin. Sedih, betul sedih. Ziarah saya ke kerabat-kerabat, ke paman, ke Pak Le, yang kita nopong istilahnya masuk kok dari sekian perjalanan tuh coba sing dibicarakan itu seputar apa kira-kira Pak? Dalam materi. Anakmu piro kuliah nggo endi? Wis nyambut gawe. Tidak dilarang bertanya demikian, itu mboten dilarang, boleh gitu loh. Cuma nek urip iku tujuane materi toh. Ini salah besar. Akhirnya penilaian sukses tidak sukses standarnya apa? Standarnya apa Pak? Materi. Iku anake cak iku saiki ketepaan Dek ngono. Nyambut gendek iku nggone enak oleh kedudukan wis tepak iku saiki mari tuku motor, bangun omah. Itu kesuksesan. Itu yang kita kejar-kejar ini. Apa dilarang beli mobil? Apa dilarang? Engko mari ngece, mari ngaji ngene kok sampean salah paham. Jaru satra gak oleh tuku mobil. Sampean tak ketaki sampean ngomong. Apa dilarang beli mobil? Apa dilarang bangun rumah? Tapi duduk itu jane urip iku. Ibadah. Sudah diajarkan ibadah kepada anak-anaknya. Nah, ya apa cara ibadahmu? Kan itu yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada putranya itu. Ditonton, anaknya ditunjukkan. Ya bunayya innallaha astafa. Terus? Lah ya diterusin. Innallaha astafa lakumut dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sesungguhnya Allah telah memilihkan jalan hidup untukmu. Dalane urip iki dituntun nang anak niku diajarno. Dikenalno jalan urip yang benar itu dikenalkan ke anaknya. Iki nak jalan yang benar ini. Allah sudah memilihkan jalan kita ini. Ya.
Terus nanti kalau kamu sudah ada di tempat ini, sudah berjalan di atas jalan ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu ojo ditinggal jalan ini, jalan sing bener. Nah, sudah diajarkan anaknya untuk berdiri tegak di atas jalan yang benar ini. Ini butuh perjuangan. Ini tujuan kita salah satu ngaji ini. Ini salah satunya. Betul Pak, ya Allah, saya pulang pergi, jalan lagi, datang lagi ke kerabat yang lain. Pertanyaan itu kan klasik, anakmu piro wisan? Sing paling gede wis lulus kuliah, wis anakku iki kok saiki wis anu koyo bangga ngoten Pak. Ono wis ono Kalimantan ngono anak saiki wis nyambut gawe tepak saiki. Wingi mari tuku mobil telu. Rudone tok. Sing wedok iku saiki dirapi bojone yo ketepaan, sing iku sing gak ketepaan. Saya tak takoni sampean. Ketepaan gak ketepaan iku standare nopo? Dalam materi. Miskin kita ini. Rendah pikiran kita kalau rendah. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sebuah kebanggaan di sosial kita. Ya, kalau punya ponakan, anak apa itu datang dengan bawa mobilnya, takon iki kendaraane dhewe. Ngono. Nggih, alhamdulillah wis apa manis muga-muga lancar, sukses. Terus ana ponakane goncengan sepeda motor 5 sak mobil semeter. Iki suwaye duwe mobil kon iki sak nonton rek. Hidupmu menderita ngene. Itu yang kita temukan di hari ini. Itu yang kita temukan hari ini. Sampai saya disambati di beberapa masjid, Ustaz tolong dibantu masjid kami. Nggak ada generasi sama sekali. Buyar anak-anak. Sekarang sing nang agama kebelas. Allah gagal dengan kegagalan yang sebenar-benarnya. Saiki sok bisa guyang-guyu soalnya durung mati lah. Soalnya durung mati bangga di hadapan orang-orang. Anakku sukses, anakku sukses. Malu. Tidak malu kalau anak-anak kita bukan ahli sujud. Tidak malu kalau anak-anak kita itu hatinya jauh dari Quran. Tidak malu. Kalau jalan yang ditempuh anak-anak kita bukan jalan orang-orang yang beribadah, tidak malu kita. Kalau anak kita wajahnya tidak pernah dikasih air wudu, tidak malu kita orang tua itu. Anak kita tidak pernah meletakkan keningnya di atas sujud, tidak malu kita sebagai orang tua. Mana rasa malu kita kepada Allah? Tidak bisa menuntun anak-anak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak malu kita sebagai orang tua. Mati Pak hati kita kalau demikian. Gersang hati kita kalau demikian. Keras hati kita kalau demikian. Nggak ada kesedihan ketika anak-anak kita, darah daging kita itu jauh daripada hidayah. Dan kita tidak sedih karenanya. Ini kekerasan hati. Dan itu musibah. Musibah. Ketika kita temukan anak-anak kita jauh dari hidayah Allah Ta'ala. Tolong diperhatikan, ayo kita evaluasi sejauh mana peran ilmu dan dakwah ini dalam membangun dan menata keluarga kita ini. Ya, itu sebuah kesuksesan. Apa sih kesuksesan ini? Apa sebuah kesuksesan? Sukses itu kalau seseorang saat keluar dari dunia ini mampu meraih 2 perkara. Itu sebuah kesuksesan. Ketika seseorang keluar meninggalkan dunia ini mampu meraih 2 perkara.
Apa itu dua perkara? Kita buka surat Al-Imran 185. Al-Imran bilan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang diperdaya. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan balasan mereka akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Artinya disempurnakan itu apa? Dibalas dengan tepat, persis apa yang mereka kerjakan. Lalu Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar. Tuh, ini kesuksesan. Ini yang namanya keberhasilan. Ini yang namanya kecintaan. Ini yang namanya kepedulian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dua. Yang pertama apa? Maka barang siapa yang apa di situ? Dijauhkan, diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Apa? Itulah kemenangan, itu kesuksesan, itu kebahagiaan. Kalau seseorang mampu meraih dua perkara ini. Lah, supaya kita bisa meraih dua perkara ini gimana? Supaya kita dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kemenangan yang sebenarnya, kebahagiaan dan kesuksesan yang sebenarnya. Wong dunia lah kayak ngene iki lho dunia. Dewangi gak ro waktu, dewangi gak ngaji, dewangi gak kenal Quran. Ndolek apa? Nek jare wong biyen iku ndolek sak upo. Sampeyan makan lho sak piring, terus minum sak gelas, buah satu potong, wis tenger-tenger bisa. Nggih mboten? Dalam coba jenengan makan satu piring, minum satu gelas, buah satu potong, wis tenger-tenger bisa. Wis apa jenenge? Apa? Kita kenyang. Sampeyan tambah setengah piring, kelenger. Ini yang kita kejar-kejar, ya Allah. Direwangi orang kenal Quran hanya untuk sekedar ini. Astagfirullah. Ini sebuah kerugian yang sangat amat besar. Oleh karena itu mari kita tata ulang, ya, akidah kita, hati kita benahi. Kita benahi untuk memahami dengan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan ini. Cai bener, endi sing diuber-uber, endi sing perlu di nomor sekiakan. Ojo diwalik.
Suatu saat Imam Abu Hazm mendapat tamu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah bertanya kepada Imam Abu Hazm, apa pertanyaannya? Ya Imam, ma lana nakrahul maut. Apa sih yang menyebabkan kita itu kok benci dengan kematian? Kok kita berusaha untuk menjauhi, lari, dan berusaha untuk sembunyi dari kematian? Apa yang menyebabkan itu? Maka Imam Abu Hazm menjawab, ada dua. Yang menyebabkan seseorang benci dengan kematian itu ada dua. Pertama, li'annana amarna dunyana. Nih Pak, sing nyebabne kula panjenengan niku benci dengan kematian itu disebabkan kita sudah terlanjur memakmurkan dunia. Kita sudah terlanjur memakmurkan dunia. Lah maksudnya memakmurkan dunia itu gimana? Membangun dunia ini semegah-megahnya, memfasilitasi dunia ini selengkap-lengkapnya, menghiasi dunia ini seindah-indahnya. Cara wong mangan niku piring niku napa? Didilat-dilati saking kepingine napa? Betul-betul ngeresepi nikmatnya dunia itu sebabnya. Itu yang pertama. Kita bangun semegah-megahnya dunia ini. Yang kedua yang menyebabkan kita benci dengan kematian itu karena li'annana kharabna akhiratana. Itu disebabkan karena kita sudah menghancurkan akhirat kita. Ya, yang menyebabkan kita benci dengan kematian yang kedua apa? Menghancurkan akhirat kita. Kita sudah telah hancurkan akhirat kita. Maksudnya apa ini? Yang dimaksud menghancurkan akhirat niku napa? Ada pertanyaan begini. Satu misalnya nanti ada muncul pertanyaan, Pak, Ibu, kalau besok pagi ini kalau ada pilihan disuruh milih kita. Kalau besok pagi kita diwafatkan Allah, berkenan apa tidak? Purun apa mboten? Jawabnya apa? Kalau besok kita diwafatkan Allah, dimatikan Allah, kita mau apa tidak? Kalau kita suruh milih yang mana? Dalam? Jangan dulu Ustadz aja dulu gitu. Jawabannya belum siap. Tidak mau saya. Ojo sik lah. Alasannya apa? Satu, belum siap. Apanya belum siap? Bekal. Dah, tolong jawaban ini jenengan simpen, Mbak. Jenengan simpen yang baik. Kalau 10 tahun yang lalu ada pertanyaan sama, jawabnya apa? 10 tahun lalu jawabannya sama, sekarang ditanya jawabannya sama. Kenapa kok nggak pernah siap? Karena memang kita tidak pernah menyiapkan tentang kematian. Itu yang dimaksud kita sudah menghancurkan akhirat kita. Karena kita memang tidak pernah serius mempersiapkan kematian itu. Subhanallah. Itu kalau 10 tahun yang lalu ditanya jawabannya sama. Berarti 10 tahun digayopo. 10 tahun kita pakai apa? Gak siap. Ya Allah ini, ayo kita renungkan, itu masalahnya. Itu masalah. Makanya ayo dibenahi sama-sama Pak. Kita butuh keseriusan dalam beragama ini. Karena ini sangat pas dengan materi yang akan kita bahas soal terakhir.
dari pembahasan kitab Hud Aqidat, bab terakhir. Ini sudah isya ya. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi dalam muqaddimah yang kami sampaikan tadi. Itu sesuai dengan bab materi yang akan kita bahas pada bab terakhir dalam kitab Hud Aqidat, soal yang terakhir, yaitu bab as-sunnah wal bid'ah. Di dalam bab ini, di soal yang keempat, itu menyebutkan mata yantasirul muslimun, kapan orang-orang muslim itu mendapat pertolongan dari Allah. Inilah, kapan umat Islam ini ditolong oleh Allah. Kalau ada pertanyaan begini, jawabannya gimana? Kan ini yang kita rindukan. Itu pun kalau kita punya kerinduan dengan kemenangan Islam itu kalau kita punya kecemburuan kepada agama. Makanya kenapa saya tadi ngomong ngapunten sangat, mungkin agak kusro tadi itu, los tadi itu. Gak iso ngaji sekedar ngaji Islam, sekedar Islam. Itu berarti gak mikir tentang kemuliaan Islam. Gak mikir, Pak. Perkembangannya bagaimana, gejolaknya bagaimana, berarti gak mikir gitu loh. Sagedipun pahami nih. Kalau kita mulai serius menanamkan, mulai anak-anak betul-betul diarahkan, artinya bukan kok kemudian hidup ini sepaneng gitu, bukan, enggak, tapi terarah. Ngaji serius, agama serius, ibadah serius, akidah serius. Jadi enggak apa jenenge mau? Angger ngaji, angger sholat, enggak bener ini gitu loh. Nah, persoalan itu tadi, ada nggak kecemburuan kita, kecintaan kita kepada agama ini? Nah, kalau kemudian kita lihat hadis Nabi SAW, ketika seorang Nabi mengatakan yushiku, ya yushaku antada iyal umam ila qas'atiha, hampir-hampir umat-umat yang lain itu berkumpul mengerumuni umat Islam seperti orang-orang lapar mengerumuni tumpeng. Itu hampir terjadi kata Nabi. Nah, di saat Nabi menceritakan hal ini, seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Qila ya Rasulullah, awamin kilatin nahnu yauma idzin." Loh, kok bisa panjenengan dalam benak kita kalau ini dikeroyok, dikepung, dikelilingi, identik dengan apa? Minoritas, gitu loh, Pak. Makanya seorang sahabat nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, awamin kilatin nahnu yauma idzin." Apakah pada hari itu, hari yang Anda sebutkan nanti umat Islam itu dikepung, dikeroyok gitu ya, dikerumuni seperti apa? Tumpeng tadi itu. Apakah kami ini minoritas? Kok sampai terjadi pengeroyokan? Kok sampai terjadi pengepungan? Apa jumlah kami ini minoritas? Apa jawab Nabi? Bal antum kasir. Enggak, justru jumlah kalian itu mayoritas. Coba bingung nggak ya? Apa pertanyaan, kok iso? Kan gitu kok. Gimana? Lo kok bisa jumlah mayoritas itu dikerumuni jumlah
Kok bisa dikepung, kok bisa, kan unik. Tapi ini fakta gitu loh Pak. Makanya saya ngomong nggak bisa sekedar itu, nggak bisa. Ya ini akibatnya enggak wis pokok berarti kalau kepedulian ning agama ngono kok teriak-teriak bela agama itu dari mana? Itu yang saya maksud, ini ketemunya di sini ini. Kenapa jumlah yang besar ini kok dikerumuni? Aneh kan? Apa tumon, Mbak? Apa tumon? Wong 100 dikeroyok wong 5. Piye Pak? Piye? Oleh nafsirnya ya apa sampean? Wong 100 dikeroyok wong 5. Kuwalik, Mas, gak keliru ta, Mas. Wong 5 dikeroyok mboten, Pak. Iki sing 100 dikerumuni dikepung wong. Mas, sampean turu ya. Enggak, ini fakta. Lalu apa sebabnya kok bisa demikian? Ini ya coba ngeten iki bangga atau memalukan? Padha karo niku lho, padha karo bal-balan Indonesia musuh negara gaib, satu misal ya. Satu misal. Kena kartu merah kabeh kari 5 gak gol-gol. Sampeyan kira-kira ndelok iku piye kira-kira? Hah? Iki sosok tak sewawat rek. Rasane ati sampeyan piye kira-kira? Itu kalau sepak bola, ini bukan sepak bola, ini kehidupan nyata di depan mata kita itu. Gak kul kita ini. Kenapa? Diungkapkan rahasianya oleh Rasulullah. Kok bisa jumlah mayoritas itu dikeroyok sama bertekuk lutut di bawah orang minoritas? Kenapa? Walakinnakum husaun kahusa isail. Itu sebabnya, karena kualitas umat Islam yang mayoritas ini benar jumlahnya tapi seperti ontok. Tahu ontok gitu? Kapan-kapan kita bahas fikih khusus tentang peruntukan ini. Apa ontok itu, Pak? Busa. Untuk menghancurkan ontok enak nggawa senjata nopo, Pak? Hah? Untuk menghancurkan ontok ini butuh apa kita? Linggis, apa mercon, apa molotov atau pedang atau sampean jarno ae. Atau diapakan? Hah? Gak usah, entenono. Sebulan. Renungan bagi kita, seperti ini kondisi umat Islam yang digambarkan oleh Nabi SAW. Terus kenapa kok sampai seperti ini umat Islam ini? Bapak Ibu sakit ngerasa nih sekarang ini kayak apa? Saya pulang kampung Pak kemarin, di kampung halaman saya itu, yang namanya remaja Pak, habis sudah. Habis. Nggak ada satupun remaja yang nggak minum khamr. Tidak ada, habis semuanya. Biasa sudah. Tidak sholat biasa. Ono satu peristiwa kemarin saya buat marah itu kemarin di kampung ini. Ngamuk sampai tak budek sampai marah saya itu. Tidak pernah saya ngomong sekotor itu. Karena cekot-cekot nih pun. Ono acara reuni halal bihalal. Teman-teman SD ngadakan apa? Halal bihalal. Acara nopo oleh Mas ini gue lupa lari-lari ngejak reuni bos tak turutane cek keturutan mulai awal sampai akhir ini ku doang tuh antok mengundang apa elektron apa elektron undang sampai tiba masuk waktu zuhur adzan dikumandangkan boten leren terus gak kuat nih gas nih. Saya sholat karena sampingnya itu musola. Saya ke musola, saya sengaja lewat terop itu tadi. Saya sengaja ketemu teman-teman lama dulu. Assalamualaikum. Masya Allah sampean. Enggak sih. Sopo ketua ini? Budik yang ngundang. Ini wis los.
Allah. Sepurane rek aku rotok kusur. Apa Mas? Budek ya. Adzan. Iku tak kandhani adzan. Habis Pak sudah. Tidak ada satupun remaja kecuali pengguna khamr. Habis sudah. Nabi mengatakan al-khamr miftah kullasyarr, kunci segala kejahatan. Satu. Yang kedua, Nabi menamakan al-khamr ummul khaba'is. Nopo ummul khaba'is? Pun sampean terjemahno dhewe. Yang ketiga, Nabi menyebutkan al-khamru ummul fawahish. Ummu itu apa? Ummu itu induk dari semua perbuatan keji. Khamr. Dan remaja ini semua tanpa sisa sudah mengkonsumsi khamr. Dari mabuk niku sudah biasa. Malah kemarin saya pas ngaji di Jombang, driver yang bawa saya ini cerita ada teman dia nganter nikahan itu. Napa jenenge? Iring-iring. Nah, iring-iring gini pengantin laki-laki jadi ngundang apa ngene jenenge? Ngunduh mantu ya. Jadi manten wedok digone manten lanang itu ngundang lagi ada sing jenenge begitu dimulai nyanyi niku kerat-keratan khamr didekek ndukure panggung Pak. Sambil Masya Allah sudah biasa di mata. Mau dibawa kemana? Ngene sampean kalau wis aku wis biasa-biasa. Sampean berani bilang begitu. Nah, makanya ada pertanyaan ini, mata yang tasirul muslimun, kapan kaum muslimin ini mendapat pertolongan dari Allah? Jawab, ini jawaban ini global, nanti kita rinci pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Yantasirul muslimun, kaum muslimin akan mendapat pertolongan idza raja'u ila tatbiq kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apabila kaum muslimin kembali melaksanakan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ditolong oleh Allah nanti. Ya, apabila kaum muslimin kembali melaksanakan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu nanti umat Islam mendapat pertolongan. Nah, kemudian yang ketiga, wa akhadu binashrit tauhid, menyebarkan tauhid, disebarkan tauhid ini. Wa haddaru minasyirki ala ikhtilafi madhahir, dan menghindari, menjauhi, mewaspadai dari syirik dengan beraneka ragam bentuknya itu langkah-langkahnya. Kemudian apalagi wa a'atu li a'daihim, dan mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri, mastata'u min quwwatin, kekuatan yang dibutuhkan untuk li'adaihim, menghadapi musuh-musuh mereka. Itu yang harus dilakukan.
mempersiapkan kekuatan secukupnya menghadapi musuh yang ada ini. Itu yang harus dilakukan. Nah, kekuatan ini kekuatan apa? Ya, musuh kita ini musuh predator ya Pak. Nanti predator. Ono makhluk ini nggak patah, iku lah film lah. Gimana ini? Maka yang dibutuhkan adalah kekuatan itu satu, kekuatan ilmu. Pertama kekuatan ilmu. Yang kedua kekuatan akidah, kekuatan iman. Yang ketiga kekuatan ibadah. Yang keempat kekuatan ukhuwah. Yang kelima kekuatan ijtimaiyah, sosial. Yang keenam kekuatan harta. Itu kekuatan yang harus disiapkan oleh umat Islam. Kekuatan ada berapa tadi? 6 kekuatan. Itu yang harus disiapkan. Nah, adapun pembahasan secara rinci apa saja secara spesifik langkah-langkah untuk menggapai ya pertolongan Allah, langkah-langkah untuk menggapai pertolongan Allah itu secara spesifik akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini kita nukil dari risalah Syekh Shaleh Fauzan. Ya, kita ambil dari risalahnya Syekh Shaleh Fauzan. Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas jalan meraih pertolongan Allah pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara kita agar bisa bersungguh-sungguh mencintai seperti halnya mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran atau mencintai ilmu? Caranya bagaimana? Pertama, menurut pemahaman kita, hal-hal tadi yang kita sebutkan, Al-Quran, ilmu, Islam, Rasulullah, menurut pemahaman kita itu kita hargai berapa? Itu satu. Menurut pemahaman kita. Kenapa kok demikian? Kalau Bapak menilai benda ini di dalamnya itu ada emas berlian yang harganya itu kalau dijual nominal itu miliaran rupiah, apa yang Anda lakukan dengan benda ini? Kalau Anda tahu benda ini di dalamnya itu ada emas berlian yang nilainya itu miliaran rupiah, apa yang akan kita lakukan? Jaga mati-matian. Kalau kita taruh tas, boleh berani nggak taruh di sembarang tempat? Nggak berani. Nggak berani. Kalau ketelesut gitu rasanya gimana? Ketelesut gitu. Saya tadi soalnya berangkat ke sini sudah kena ketelesut tadi. Jadi kartu parkir hilang. Muter Pak, soalnya selama ibu Pak. Mestinya saya bayar 3.000, akhirnya napa?
20.000. Dadi karcis iku larang. Nek karcis iki kan regane, karcis hilang tidak masalah. Ora tak reken mak hilang. Berhubung 20.000. Tak toleki maneh nang lantai 2. Oh ya, ayat ngeten iki ora temu. Ngertos maksudipun? Sikap seseorang kepada sesuatu perhatian atau tidak itu tergantung cara pandang seseorang kepada sesuatu ini. Gitu loh. Kalau sesuatu dipandang itu sangat berharga, maka kita pun akan berusaha untuk menjaganya. Iya, kita akan mati-matian menjaga. Telesut, mati-matian kita akan nyari, Pak. Bisa jadi kerja ijen dadak, bisa jadi. Kalau ini harganya miliaran, ketelesut rasanya gimana? Situ berangkat kerja sampai ini ketelesut gitu. Situ berangkat kerja, izin dadak sudah. Sampai menemukan kenapa mahal. Itu. Jadi kehilangan itu luar biasa. Tapi kalau ini nggak ada nilainya, kacamata pedot pisan, hilang. Gimana? Nanti kacamata secara kasar ditolei wong kana regane. Nah, sekarang persoalannya Al-Quran, ilmu, iman, itu kita hargai berapa? Itu kuncinya. Sampun dipahami nih? Itu kuncinya. Sama dengan anak soleh. Soleh itu kita hargai berapa? Kalau menurut kita soleh ya suniku gak penting berarti solehku. Makanya nggak usah heran kalau ada orang tua anaknya sholat gak masalah, nggak penting soalnya, nggak ada nilai. Sakit paham? Nah, Sumayyah istri dari Yasir itu sampai subhanallah kemaluannya itu ditusuk sama tombak sampai tembus kepada dubur itu. Kenapa? Sumayyah tidak mau kehilangan la ilaha illallah yang ada di hatinya ini. Mahal, tauhid itu mahal. Sampai siksa-siksaan, matikan, bunuh, nggak ada artinya Sumayyah. Bunuh silakan, dibunuh. Sekarang kalimat tauhid itu kita hargai berapa? Itu jawaban pertama. Jelas? Nah, jadi cara pandang kita melihat sesuatu ini penting apa enggak? Gitu loh. Sama kan beda. Itu segala sesuatu, Pak. Segala sesuatu. Coba kalau Bapak mendengar berita kematian telah meninggal dunia, innalillahi telah meninggal dunia si fulan. Kalau orang ini enggak ada nilai bagi kita, merasa kehilangan dalam ngerasa nangis. Oh, siapa Pak? Iku mati ya 11 wayahe. Kenapa? Karena nggak bernilai. Tapi kalau orang ini sangat bernilai, seperti ada teman saya di suatu tempat, masya Allah, Pak, beliau itu punya kampus besar, kaya raya, Pak. Kalau beli mobil Pajero, telu nyoki sok, Mbak. Cuma beliau itu, Mas, ini tak ceritakan di mana-mana ini. Karena hati saya kagum sama beliau. Subhanallah. Belengak saya. Apa Pak? Mobil enggak punya, sepeda motor enggak punya. Bukan enggak mau beli, bukan enggak bisa beli. Ternyata apa? Kenapa dia begitu? Terjawab ketika saya silaturahim tak pancing. Saya manggilnya Master. Karena beliau itu ahli bahasa Inggris. Master. Anak dengar antum katanya nggak punya mobil ya? Senyum Mbak, lepas senyum. Saat robiku krungu ae, dikandani sapa daten. Ya viral lah. Apa bener Mister? Antum nggak punya mobil? Iya, masya Allah. Katanya juga nggak punya sepeda motor ya? Antum kok tahu sih jadi? Ya tahu lah, kan kepo. Terus tak tanya, iya benar. Apa yang mendasari antum begitu? Terus
Apa antum tidak mengalami kesulitan di dalam melaksanakan apa? Aktivitas itu. Jam terbangnya nggak karu-karuan Pak beliau ini. Sana-sana ngisi pelatihan, pembinaan di mana-mana, ilmunya luar biasa beliau. Dalam masalah ilmu umum itu, terutama bidang bahasa Inggris ya, ahlinya dia. Itu. Apa jawabnya? Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah kesulitan. Lah kalau nggak punya kendaraan gimana? Bagaimana tepat waktu, jaga waktu? Dibalik saya Pak. Wong antum punya kendaraan balik ketinggalan. Gimana? Ayo, jenengan kali kula disiplin tepat waktu itu dalam hal apa? Tepat waktu. Bapak kira. Ngising. Ya, kalau bapak-bapak mungkin yang ambil apa? Gaji di mana itu? Ngambil pensiun. Nah, itu disiplin itu. Itu diakui kedisiplinnya luar biasa. Lah terus gimana antum untuk membackup kegiatan antum kayak begitu? Jadwal antum di sana. Saya memanfaatkan tenaga-tenaga dari tetangga kanan kiri saya. Loh, kan CC bisa. Saya memanfaatkan apa? Tenaga dari tetangga kanan kiri saya. Jadi tetangga saya itu saya jadwal. Senin bapak ini, Selasa bapak ini, Rebo bapak ini. Nanti kalau jadwal di daerah ini, waktunya itu muter terus. Nah, saat saya kasih honor, karena itu memang pekerjaan mereka seperti itu sangat seneng. Nah, di saat mereka sangat seneng, itulah kebahagiaan saya. Saya seneng lihat wajah-wajah mereka ini. Loh gitu Pak. Jadi tetangga-tetangganya itu sangat seneng kalau beliau itu nggak punya mobil. Seneng. Kenapa? Ojo salah paham loh ya. Nggak mulai sampai mobilnya didol ojo. Ini sebuah nopo. Sakit saya jenengan bisa ngerasakan yang saya ceritakan ini. Pertanyaannya begini Pak, Masya Allah, saya itu sampai pulang nih Pak, kok disambelekin dasa itu ceter kayak gitu loh. Apa sih yang membuat saya kayak disambeleki itu bagi saya itu dikatakan syiatul qulub, itu namanya cambuk hati namanya. Cambuk hati. Dia mempertahankan dirinya seperti itu, nggak ada kesulitan, dia merasakan sebuah kebahagiaan. Kapan kebahagiaan beliau miliki? Kapan kesenangan beliau miliki? Saat melihat orang lain merasakan keberuntungan dengan tetangga ini. Pertanyaannya sederhana Pak, kalau seandainya beliau ini satu-satu meninggal, kira-kira apa yang dirasakan oleh tetangga-tetangganya ini? Dalam biasa atau kubur ya Pak, cepat Pak, nah kubur. Kira-kira apa yang dirasakan Pak? Merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pertanyaannya, kalau seandainya kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa orang-orang di sekitar kita juga merasa kehilangan? Sudah, itu dibawa pulang masing-masing. Ya, itu jawabannya. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara kita menganggap ilmu, iman, agama itu kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Seseorang akan bersungguh-sungguh serius mendapatkannya ketika melihat sesuatu tersebut sebagai kebutuhan besar hidupnya. Kebutuhan besar hidupnya. Orang tidak akan capek, orang tidak akan malas, orang tidak akan lemah untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap itu merupakan kebutuhan. Bapak Ibu, untuk mendapat satu lembar yang namanya ijazah, jenengan butuh sekolah berapa lama? Untuk mendapat satu lembar yang namanya ijazah, itu kita harus sekolah berapa lama?
TK 2 tahun. Nah, ijazah TK kanggo mboten? Kanggo gelang SD, kayak ngelamar kerjaan. Untuk tukang ngepel aja. Nggak katut. Berarti kita butuh ijazah SD, gitu? Berapa tahun? 6 tahun. Ijazah SD ngelamar dadi hansip. Ngelamar jadi satpam? Diterima? Enggak. Butuh ijazah apa ini? SMA minimal untuk jadi satpam. Berarti SD 6 tahun harus SMP kan? Berapa tahun? 9 tahun. Untuk mendapatkan ijazah SMA berapa lagi tahun? Baru dapat kerjaan ngepel, cleaning service. Untuk meningkatkan guru TK sekarang ini kudu berapa? D3 S1 TK. Maka ini penting apa enggak? Kalau begitu ini penting enggak? Penting. Udah lama ini ketika ini dianggap penting, orang semangat apa lemah mencarinya? Ketika ini dianggap penting, lemah apa semangat? Nah, sekarang kedudukan iman, ilmu Al-Quran seberapa penting di hati kita dalam hidup, itu kuncinya. Kita nggak serius, berarti nggak penting. Kalau serius, kalau itu dianggap penting, maka sesuatu itu akan kita kejar mati-matian. Walaupun berat, walaupun sulit, walaupun pahit, kalau itu dianggap penting, maka kita akan berjuang mengorbankan beberapa hal. Jelas ya? Itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menolong kita semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.